Oke, kita lanjut ya, Bapak Ibu. Oke, tadi saya ulas sedikit lagi ya, saya ulangi. Ini adalah contoh pengentrian yang tidak dikenai pajak, ya. Nah ini makanya Bapak Ibu, ketika baru memulai mengentri belanja, pastikan nomornya otomatis ya. Tanggal di sini adalah tanggal lunas bayar, ya, tanggal lunas bayar. Selanjutnya pilih nama bendahara dan kepala sekolah. Selanjutnya pilih nama kegiatannya. Kegiatan apa yang mau dilaksanakan, ya. Terus sumber dana dan komponen ini otomatis rekanan nanti Bapak Ibu bisa pilih ya. Cari nanti Bapak Ibu. Terus nomor bukti dibuat dengan, kalau yang melalui Supla bisa menggunakan dengan bukti pembelian dari Supla. Kalau yang manual dari kwitansi manual. Nanti nomor buktinya wajib diisi Bapak Ibu ya. Nanti efeknya pada saat cetak BKU akan muncul, akan tampil ya. Bukan nomor ini. Kalau nomor ini, nomor yang pertama ini adalah nomor transaksi yang ada di aplikasi SIBOS. Selanjutnya tahap di sini membaca atau otomatis ya. Tahap ini membaca pertanggal di tahap berikutnya. Batasnya kapan? Ini saya ulangi untuk misalkan tahap 2 itu terimanya tanggal 5 Mei 2021, maka otomatis tanggal yang dianggap sebagai tahap 1 adalah tanggal 4 Mei ke bawah. Ya. Tanggal 4 Mei itu batas terakhir tahap 1. Kayak gitu. Jenis belanja ini ada 3, tapi untuk 2021 karena kita menggunakan kode rekening KPN 50, jenis belanja yang dipakai hanya 2, yaitu belanja barang dan jasa dan belanja modal aset. Kalau untuk belanja pegawai ini nggak ada lagi, karena bentuk belanja pegawai ini khusus yang pegawai negeri. Belanja barang dan jasa, jadi untuk honor ya, itu masuk ke belanja barang jasa. Belanja modal ini ada 2, yaitu belanja modal peralatan dan mesin dan belanja modal aset tetap lainnya. Oke, setelah Bapak Ibu pilih, setelah milih jenis belanja, selanjutnya memilih rekening. Nah, rekening ini akan muncul kalau Bapak Ibu menambahkannya di menu RKS. Menu RKS dengan yang lebih detailnya itu di APBD detail. Kalau ini kosong, coba cek lagi. Kegiatannya memang ada, ya kegiatannya ada, jenis belanjanya udah dipilih, tapi rekeningnya nggak muncul, coba cek lagi di RKS-nya. Oke, setelah memilih kode rekening, nanti akan muncul anggaran. Nah, anggaran di sini akan muncul kalau Bapak Ibu merincikannya sesuai dengan bulannya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat anggarannya, untuk merincikan anggarannya ini di menu anggaran kas. Misalkan kalau Bapak Ibu taruh anggarannya di bulan April, ya, taruh di bulan April, maka untuk bulan Januari sampai dengan Maret itu anggarannya nggak akan muncul. Ya. Nah, anggaran akan muncul ketika Bapak Ibu memasuki di bulan April. Ya, anggaran. Nah, di sini setelah anggaran muncul, baru Bapak Ibu isi jumlah. Jumlah inilah jumlah yang dibayarkan. Ini berapa? Ya. Selanjutnya isi atas nama, NPWP, alamat. Tapi kalau udah menambahkan rekanan, ya, menambah rekanan ini kan otomatis terisi. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi keterangan. Nah, kalau di sini selanjutnya ada potongan. Kalau ada potongan pajak, ya. Ini contohnya seperti ini. Potongan pajak.
Potongan pajak di sini, contohnya di sini. Bapak Ibu, pastikan di jumlah kalau ada pajak sudah sama pajaknya. Ya. Dan setelah isi jumlah yang dikenai pajak ya, beserta pajak, pastikan potongan juga diisi di PPN. Oke. Selanjutnya ini mau contoh apa lagi nih Bapak Ibu untuk belanja? ATK ya. Oke, kita tambah lagi di belanja tunai, klik tombol tambah. Oke, selanjutnya pilih tanggal. Tanggalnya adalah tanggal lunas bayar. Misalkan tanggal 2 April. Ya. Pilih nama bendaharanya. Pilih nama kepala sekolahnya. Selanjutnya pilih kegiatan. Kegiatan ATK. Kita cari. Oke ya. ATK pembelian alat tulis kantor. Pilih. Oke, sumber dana otomatis, komponen otomatis, rekanannya strip. Ya, nanti Bapak Ibu tinggal pilih. Nomor bukti, misalkan nomor buktinya BKU 003. Jenis belanja kalau ATK ini masuk kategori mana nih Bapak Ibu? Belanja pegawai, barang jasa, modal. Barang jasa ya? Barang jasa. Belanja barang jasa, setelah pilih jenis belanja, selanjutnya Bapak Ibu pilih apa dulu nih? Pilih rekening ya. Oke, udah paham nih Bapak Ibu. Nah, di sini untuk ATK ada lebih dari satu rekening ya. Nah, jadi Bapak Ibu dipisah pengentriannya, tetapi nomor buktinya bisa sama. Nah, ini jumlah anggarannya maksimal 181.800. Misalkan ini yang terrealisasi 131.800. Oke, atas nama toko. NPWP. Kalau ada NPWP dibuat, kalau nggak ada di strip aja. Tapi kalau yang ini, kalau belanjanya dikenai pajak, misalkan ini udah dikenai pajak, ada NPWP-nya, Bapak Ibu. Alamatnya ini gimana? Gaji orang. Oke. Keterangannya, pembelian ATK bulan, ini bulan April. Belum. ATK. Itu, oke. Kalau sudah, nah ini ATK ini ada pajak atau enggak nih di Bapak Ibu? Ada. Ada. Ini suara dari mana ya? ATK tadi ada pajak atau enggak Bapak Ibu? Kalau Ada. harganya 180-an ribu ya, 180. Tidak ada. Enggak ada ya? Oke, kita kalau nggak ada, klik tombol simpan. Oke, habis itu tambah lagi ya. Coba honor Pak.
Honor tadi udah, Honor, Pak. coba honor. Honor udah, Pak. Yang honor udah tadi, Pak. Nyoba di tambah. Coba. Ntar, nanti saya ulangi. Ya. Oke. Ini saya mau tambah lagi Honor, Pak. artikelnya. Belanja Ya. honor. Di sini. Nah, itu belum ya. Kalau di sini kan 2 April. Harusnya kalau secara perencanaan tadi itu harusnya masuk ke tahap 2. Ya. Nah, tapi kalau di si bos itu sesuai dengan hasil meeting ya kemarin. Ya. Jadi ini membaca tahap untuk realisasi itu bukan berdasarkan 3 bulan, 5 bulan, 4 bulan, tapi berdasarkan tanggal uang masuknya. Tanggal uang masuk tahap 2 itu tanggal berapa? Nah, itulah batasan di tahap sebelumnya. Ya. Di sini saya nggak ada ini, Pak, nggak ada contoh. Kenapa? Nanti saya tambahin lagi satu data, biar nanti kita lihat pada saat entry belanja tahap ini berubah nggak? Yang harusnya tahap 2 berubah nggak jadi ini? Yang harusnya tahap 1 menjadi tahap 2. Jadi saya coba. Oke, ini saya kasih contoh lagi yang ATK ya. Ini ATK dengan nomor kwitansi yang sama. Oke, kita pilih tanggal yang sama, 2 April, pilih nama bendahara dan kepala sekolahnya, pilih lagi nama kegiatannya, pilih nomor buktinya sama ya, jenis belanjanya belanja barang dan jasa, selanjutnya pilih rekening, misalkan kertas dan koper. Ini nggak muncul. Jadi coba ini. Oke, bom komputer. Nah, misalkan kalau tadi yang kertas dan covernya punya saya nggak muncul anggarannya, mungkin karena di anggaran kasnya belum dirinci, masih merah. Kalau kita lihat di RKS, di anggaran kasnya. Oke, sudah dipilih kode rekening maka muncul anggaran. Setelah muncul anggaran, isi jumlah yang dibayarkan. Ya. Atas nama toko, ke toko, alamat toko. Keterangannya pembelian bulan April, atau bisa juga tahap ya. Ini saya contohnya. Oke, kalau jumlah yang dibayarkan 177.000, ada pajaknya Bapak Ibu. Batas kena pajak ini di angka berapa ya Bapak Ibu? Kalau PPN. 2 juta, Mas. 2 juta. Ya. 2 juta baru dikenai pajak. Ya. Kalau 2 juta pas dikenai pajak, Bang? 2 juta lebih Rp1. 2 juta Rp1. Kalau berarti kalau 2 juta pas masih belum? Oke. Berarti batasannya 2 juta Rp1 ya baru dikenai pajak. Oke, karena ini di bawah dari 2 juta, maka nggak ada pajak ya. Tapi kalau ada pajak, nanti Bapak Ibu bisa tambahkan di sini. Ya. Dengan cara di kolom jumlah,
diklik besaran pajaknya ini berapa. Dan pastikan pajaknya ini juga sudah masuk di jumlah. Ya. Oke, kalau sudah kita klik tombol simpan. Oke. Ini contoh pembelian APK. Jadi ada ketinggalan ya Pak ya, yang terkait belanja honor. Halo? Nah ini untuk terkait pengintian honor, ya, Bapak Ibu. Nah ini pengintian seperti ini. Ini saya ulangi, untuk pembayar honor sampai dengan bulan Maret. Ini contoh pembayarannya tanggal 12 Maret 2021, pilih nama bendahara sama kepala sekolah. Selanjutnya kegiatannya, pembayaran honor guru, sumber dana dan komponen otomatis rekanan nanti Bapak Ibu bisa pilih, ya. Pilih nanti kalau sudah ditambahkan nama rekanannya. Nomor bukti diisi, tahapnya otomatis, jenis belanja barang dan biasa. Bukan belanja pegawai kalau yang honor. Ya. Nah, setelah pilih jenis belanja, selanjutnya pilih rekening. Kode rekening kalau nggak muncul, Bapak Ibu bisa cek di menu APB Software Test-nya, cek nama kegiatannya, terus cek di bagian APBD detailnya. Itu kode rekeningnya udah ada atau belum? Sudah ditambahkan atau belum? Ya, kalau ini nggak muncul. Kalau udah ada tapi nggak muncul, coba Bapak Ibu klik tombol refresh. Ya. Tombol warna biru, klik di refresh, baru muncul. Oke. Selanjutnya, ketika Bapak Ibu sudah memilih sudah memilih kode rekening, maka akan muncul anggaran. Nah, anggaran ini adalah batas maksimal Bapak Ibu entry belanjanya. Ya. Jadi pembatasnya ini. Dan pastikan anggaran ini kalau ada pajak sudah sama pajak. Isi jumlahnya. Oke. Selanjutnya atas nama. Atas nama di sini kalau pembayarannya dibuat gelondongan boleh, dibuat per nama juga boleh. Ya. Kalau gelondongan seperti ini contohnya. Atas nama perwakilan aja. Perwakilan, NPWP-nya. Kalau honor guru nggak ada pajak ya. Nggak dikenai pajak ya. Jadi NPWP-nya boleh diisi atau enggak. Ya. Alamat sekolah. Yang ini alamat sekolah. Keterangannya dibuat karena ini lunas bayarnya tanggal 12 Maret, maka keterangannya pembayaran honor GTT bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2021. Ya. Karena ini perhitungan dari Januari sampai dengan bulan Maret. Kalau sudah, klik tombol simpan. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Dan untuk tampilan ini, ya, tampilan hasil outputnya, Bapak Ibu bisa cetak di laporan Permendagri. Hasil entrian Bapak Ibu di menu belanja tunai, Bapak Ibu bisa cetak di laporan Permendagri dengan jenis laporan buku pembantu kas. Ini cetaknya per bulan. Ya. Per bulan ditandatangani oleh kepala sekolah dan bendahara. Ini kalau Bapak Ibu cetak biasa, itu penanda tangannya nggak dipilih juga nggak masalah.
Misalkan ini bulan Maret. Oke. Nah, di akhir bulan Maret ini ada saldo 15.150. Kalau di buku masih di buku pembantu kas ya, cetaknya di bulan April. Hasil rapotnya ini ada berapa nih saldonya? Nah, saldo yang ada ini di bulan April sisanya 2.722.000. Oke, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Saya Pak mau tanya. Ya. Ini saya mencoba cetak BKU. BKU yang bulan Januari itu sudah benar. Sisa saldo saya di bank itu 900 sekian-sekian. Tapi kok bisa ya yang di bulan Mei itu sisa bank saya menjadi 2 juta lebih itu? Sisa di bulan buku kas umum? Ya. Ini? Jadi, saya SD, ya di kas umum itu yang bulan Januari itu saldo di bank itu 97.000 sekian-sekian. Ya. Tapi kok saya nyetak di bulan Mei-nya itu menjadi 2.097 sekian-sekian. Ya, karena tadi kan Ibu udah ada pengentrian atau penambahan data di penerimaan pendapatan dana bos tahap dana bos tahap 1 misalkan. Selanjutnya Ibu juga ada entry belanja. Oh iya, ya. Nah, kayak gitu. Oh, ya udah, terima kasih. Ibu entry belanjanya bulan apa? Entry-nya tadi nyoba Maret. Ya cuman Maret sama Mei. Mei itu kan belanja modal maksudnya. Coba berarti kan masih ada sisa yang kemarin. Ya, coba Ibu cetak bulan Maret. Oke, terima kasih. Oke, tadi kan ada pertanyaan ya terkait pas pengentrian ini yang masuknya tahapnya otomatis gimana? Oke, saya minta waktu berapa 2 menit lah. Saya mau update dulu data. Jadi saya stop share dulu. Bentar ya. Ngopi lagi. Makan siang Pak sekarang. Anggaran kas ya 37.600. Untuk yang belanja tadi ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Belanja tunai? Cukup? Sepertinya cukup, Mas. Apa namanya? Udah tahu bisa cara pengentrian yang tanpa pajak sama yang ada pajaknya? Bisa ya? Bisa. Insya Allah bisa. Semoga saja bisa. Harus bisa. Oke, transaksi bank. Belum muncul.
Iki apa leren? Kopi break, Lek. Oke. Sampai rakertan aku lek sibuk garap. Ngopi ya, Sek, Lek. Entry-ne aja terlalu banyak. Golek contoh iku sing langganan tiap bulan apa ngono lho. Oke. Sudah? Kita lanjut ya. Nah ini saya contoh ya. Contoh. Ini ada saya coba buat contoh dana bos tahap 2-nya ini di bulan April. Bulan April. Di tanggal 7 April. Ya, tanggal konfirmasinya itu tanggal Mei. lama. Mei tanggal 11. Nah, ini tanggal 11 ya. Ya, Mas. Betul. Apa masuk tahap 2-nya tanggal 11 Mei semua ya? Ya. Penerimaan dana bos reguler tahap 2 Wah. tahun 2021. kita terima. Oke, kita ke transaksi banknya. Oke, nah di sini udah muncul ya. Muncul penerimaan dana bos reguler tahap 2. Itu di bulan Mei. Nah, terus ini kita coba tambah lagi. Ya. Tambah. Pilih tanggalnya dulu. Nah, ini berubah nih Bapak Ibu. Lihat, Bapak Ibu bisa lihat ya. Tahap 2-nya. Tadi kan 11 Mei ya. 11 Mei. Nah, kita ganti ke tanggal 10 Mei. Maka berubah tahapnya menjadi tahap 1. Berarti, jadi gini Bapak Ibu, untuk realisasi, ya, untuk realisasi, itu untuk tahap 1, itu batasnya adalah tanggal 10 Mei 2021. Ketika nanti sekolah entry di tanggal 11 Mei, maka itu udah masuk ke dalam belanja tahap 2. Begini. Ya. Kalau begini Mas, di tahap 1 masih ada saldo tunai. Ya. Saldo tunai itu apakah akan terakumulasi di tahap 2? Terus nanti bisa dibelanjakan juga ikut di tahap 2 atau memang sudah dikunci? Jadi artinya kalau memang sudah masuk di tahap 1, ya harus di tahap 1 seperti itu. Enggak, apa kalau misalkan di tahap 1 masih ada sisa ya. Nah, itu dananya bisa dipakai untuk di tahap 2. Sisanya itu. Terus belanjanya itu nggak dikunci ya. Belanja nggak dikunci kalau misalkan nanti misalkan Bapak Ibu udah nganggarkan ini untuk tahap 1 nih belanjanya. Rupanya memang belum butuh kali. Ya, belum butuh kali atau belum urgent kali. Jadi Bapak Ibu belanjanya ini di tahap 2. Jadi tetap itu dianggap sebagai belanja di tahap 2. Kayak gitu. Itu akan tercatat sebagai belanja di tahap 2. Walaupun Bapak Ibu anggarkannya di tahap 1. Dia sesuai tanggal realisasi Bapak Ibu ya. Kayak gitu. Ini saya coba contoh belanja yang tahap 2 ya. Tahap 2 apa contohnya? PPDB ya? Ya, PPDB. Coba PPDB ya. Itu nomor buktinya, contoh jenis belanjanya barang jasa. Ini Bapak Ibu bisa geser-geser ya.
kolomnya ini bisa Bapak digeser. Ini. Oke. Belanja bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak. Misalkan ini. Ya. Bahan cetak kita pilih. Kalau PPDB itu bulan Juli ya? Juni. Juni atau Juli, Pak? Juli. Juli. Anggapnya tanggal berapa? Tanggal 6. 6 Juli. Ya. Maka itu masuk ke dalam tahap 2. Ya. Anggarannya ini 182.000. 182.000 ini atas nama tokonya keterangannya fotokopi pembayaran fotokopi ini PPDB tahun pelajaran 2001-2022. Oke. Kalau sudah, klik tombol simpan. Jadi ini hanya satu transaksi tahap 2 ini. Coba. Nanti Bapak Ibu coba lagi tambah entrian belanjanya. Ini kan Bapak Ibu belum selesai entry RKS kan? Nah, nanti Bapak Ibu coba-coba aja lagi entry di transaksi bank ataupun belanja tunai. Jadi kalau datanya udah mau entry yang benar, baru kita hapus. Oke, bisa Bapak Ibu? Oke, ada lagi mau ditanyakan? Halo Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Terus, tadi kan ada pertanyaan terkait bagaimana pengentrian yang kalau seandainya ada pengembalian bank terkait honor atau belanja lain lah contohnya. Ini bagaimana? Nah, ini saya kasih contoh ya. Coba contoh. Oke, di sini saya coba contoh pengentriannya bagaimana. Nah, ini Bapak Ibu ya, sebelum entry pengembalian bank, di belanja tunainya harus dikurangi dulu nilai anggarannya, besaran anggarannya. Ini gimana caranya? Klik tombol tambah, pilih tanggal pengembalian banknya. Misalkan pengembalian banknya ini di tanggal 12 April. Pilih nama bendaharanya, pilih nama kepala sekolah, pilih kegiatannya. Tadi pembayaran honor guru. Nomor bukti pengembalian banknya. Ya. Oke, jenis belanjanya, pilih belanja barang dan jasa, pilih kode rekeningnya 8.500.000. Jumlah ini, nah ini karena pengembalian bank ya. Ini trik nih Bapak Ibu. Ya. Ada sedikit trik aja. Misalkan ini yang dikembalikan adalah 2.100.000. Atas nama siapa yang balikin kembalian? Ya. NPWP-nya apa? Alamatnya di mana? Keterangannya
pengembalian bank. Bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2021. Kalau sudah, klik tombol simpan. Oke, setelah itu Bapak Ibu entry lagi ke transaksi banknya. Klik tombol tambah di tanggal yang sama ya, 12 April misalnya. 12 April, pilih nama bendahara dan kepala sekolahnya. Jenis transaksi pilih yang pengembalian bank. Setelah itu pilih sumber dana bantuan operasional sekolah. Subprogramnya adalah BOS reguler. Rekanannya dipilih nanti. Kalau rekanan untuk pengembalian bank pilih strip. Untuk bank pilih nama banknya, nomor bukti pengembalian banknya dibuat ya. Dan jumlahnya sama dengan yang dikembalikan. Atas nama yang mengembalikan siapa, alamatnya, keterangannya, pengembalian, dana BOS reguler, plus belanja honor, GPP, bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2021. Oke, kalau sudah, klik tombol simpan. Untuk Bapak tadi dari sekolah mana Pak ya? Yang nanya pengembalian honor, contoh pengembalian belanja. Gitu. Sekolah mana Pak? Dari dinas Mas. Oh, dari sini. Nah, cara iya Mas, maaf. Tapi ini kalau bisa sih dinas aja yang entry Pak. Oh gitu? Iya, kalau bisa. Takutnya sekolah ada salah entry. Nah, akun yang digunakan nanti loginnya? Pakai user admin kan ada tuh. Oh gitu. Pakai usernya dinas ya tetapnya. Nah, tapi kalau boleh didampingin sama sekolahnya. Oh iya, siap. Iya Mas, terima kasih. Ya, kalau gitu, ini harus dinas sih, karena kalau terkait pengembalian dana BOS atas belanja tahun berjalan tuh memang rata-rata di daerah lain pun itu harus dinas, harus didampingin lah. Takutnya sekolah salah entry, kayak gitu. Iya Mas, matur nuwun. Dan sudah, kita klik tombol simpan. Oke. Nanti kalau Bapak Ibu coba cetak di LRA-nya, ya, di LRA itu akan kembali tuh nilainya. Anggarannya balik, saldo bank atau saldo kasnya nanti bertambah. Kayak gitu. Tadi kita bulan April ya. Bulan April coba kita cetak di laporan Permendagri. Ini kita cetak buku pembantu bank. Buku pembantu bank bulan April. Oke. Nah, ini tampilnya seperti ini. Jadi ada penambahan, kalau di kas itu juga akan bertambah. Nah, seperti ini. Yang pertama ini yang ada di entry yang ini di entry dari transaksi bank. Sedangkan yang di bawah ini, yang minus ini, itu adalah pengentryan yang ada di belanja tunai. Jadi di sini
Awalnya sisa saldo 622.000 ya. Dikurangi, maka menjadi bertambah. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, mungkin Bapak Ibu kalau lihat di buku pembantunya, nanti ada yang bingung. Ini kok ada minus? Nah, ya, kok minus ini? Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini di jumlah bulan ini ya. Penerimaan 0, pengeluarannya 12 juta. Maka saldonya adalah minus 12 juta. Karena kita tahu kalau Bapak Ibu lihat di buku pembantu, kas ini contohnya, ini nggak ada penerimaan, yang ada pengeluaran semua. Maka saldonya juga adalah minus. Kalau Bapak Ibu lihat lagi di jumlah sampai dengan bulan ini, maka total penerimaannya sampai dengan bulan April, ya, ini berapa dan pengeluarannya berapa, maka inilah saldo. Ya. Nah, selain itu ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau mengecek berapa sih anggaran, sisa anggaran yang belum terpakai, nah itu Bapak Ibu bisa cetak di laporan BOS, ya. Cetak di laporan BOS. Ini pilih yang laporan realisasi anggaran versi 3. Bapak Ibu bisa cetaknya per bulan, ya, per bulan. Misalkan sampai dengan bulan April atau Maret, ini anggaran yang sudah terpakai ini berapa, sisanya berapa. Ya, ini kode. Ini laporannya. Ini misalkan contoh, saya besarin. Ini contoh belanja alat bahan untuk kegiatan kantor, alat tulis kantor. Ya. Ini anggarannya 181.800. Yang sudah terpakai itu belum ada ya. Realisasi belum ada. Jumlah realisasi sampai dengan bulan ini belum ada. Maka sisa anggarannya masih. Nah, yang kosong ini contohnya kayak gini. Azan, Mas. Ya. Kita bentar lagi. Kita break jam 12 ya. Ya, Mas, jam 12 break kita.
Udah? Oke, udah Bapak Ibu? Sudah siap ya? Ya. Oke, baiklah Bapak Ibu. Sebelum kita break, ini saya mau kasih lihat lagi di laporan Permendagri ya. Coba cetaknya yang ada pajaknya. Ya. Coba cetak buku kas umum entah bulan Maret atau bulan April. Di sini saya ada transaksi belanja yang kena pajak itu di bulan April. Coba cetak di bulan April. Break. Ya. Di bulan April ya. Di sini kita lihat kalau dihitung secara manual ini pasti selisih saldo BKO April. Kalau ini ditambahkan saldo tunai dan saldo bank, nilainya nggak sama dengan saldo BKO April. Nah ini kalau Bapak Ibu lihat di buku pembantu pajaknya ini ada saldo. Nah saldo inilah yang bikin yang membuat di BKO-nya jadi selisih. Oke, untuk cara pengimpriannya biar nggak selisih itu nanti setelah break kita nanti mulai lagi jam berapa? Sesuai jadwal 13.30 Mas. Oke, jadi kita mulai lagi 13.30 ya Pak. Oke, baiklah Bapak Ibu. Sekarang kita break dulu. Nanti kita lanjut lagi pukul 17.30. Ya. Oke, sekian dari saya untuk materi yang sampai dengan siang ini. Nanti kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sekedar mengingatkan nanti kita kembali on time 13.30 dan seperti biasa seperti kemarin sebelum kita mulai sesi pemotretan untuk recording stopped kita. Monggo dipersilahkan untuk beristirahat.